keinginan untuk do something for the family gitu ya, untuk bantu my mom yang udah single parent waktu itu. Jadi waktu my mom bilang, Michelle bantuin dong mama untuk bikin sekolah gitu ya. Jadi tahun 95 kita mulai buka pertama kali di BSD. Tapi yang luar biasa gitu ya, mungkin karena intentionnya benar gitu ya. Buat anak panti asuhan ya, ini. Ya, jadi begitu buka kita langsung dapat 200 murid. Hah? Itu marketingnya gimana? Jadi tiap kali workshop selalu perginya berdua? Iya, seringnya berdua sih. Atau kalau misalnya aku nggak bisa, dia pergi sendiri, ntar dia ngajarin. Atau sebaliknya kalau aku yang bisa, dia nggak bisa, tuh ngajarin gitu. Iya, even sekarang kalau lagi pandemik begini, kita juga sering dengerin yang kayak online learning gitu ya. Iya, terus bareng, terus kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi bahasanya sama gitu, tumbuhnya bareng. Bertumbuh bareng. Jadi kalau dia lagi marah-marah, itu cuman emosi dia lagi keluar karena pemikiran dia ada yang memicu gitu loh. Mesti tahu why-nya kenapa dia marah gitu. Kalau kan? kita istilahnya bilangnya dia lagi nyampah gitu. Iya, bener ya banget kan? nyampah, bahasa lagi nyampah gitu kan. Ya. Nah, kalau dia tahu lagi nyampah, jangan diladenin, kita diem aja gitu. Karena nggak bisa diajak ngomong pada saat itu. Dan kalau lagi nyampah kita ladenin kan jadinya kita jadi tong sampah dong. Jadi diem aja. Karena sebenarnya orang tuh kan pada saat dimarah tuh kan dia lagi ngeluarin semua energi negatif dia kan. Begitu udah keluar semua, dia udah tenang tuh, udah habis energi negatif. Nah, baru saat itu diajakin ngomong kayak gitu. Dan sebaliknya juga ya. Lu kan berarti punya 3 lini bisnis. Iya. Lu bilang ada sekitar 6 perusahaan ya. Nah itu gimana, kok bisa sampai sebanyak itu? Apakah lu sebosen itu gitu loh? Bosen nih bikin perusahaan baru, bosen. Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, jumpa lagi di channelnya Christina. Kali ini gue lagi barengan couplepreneur yang super keren. Gue langsung aja dengan Michelle Senjaya dan Veronica Ruby. Oke, thank you ya Michelle, Ruby yang udah mau dateng. Jadi gue langsung aja. Pengennya sih gue ngejelasin tadi bisnis lo tuh apa aja, tapi kayaknya lebih baik dari kalian berdua deh ngejelasin, soalnya banyak banget gitu loh. Oke, silakan. Ya, thank you Christina udah ngundang kita ke acara kamu. Ya orang bilang bisnis kita macam-macam ya, mungkin kayak palu gada, apa lo mau gue ada gitu ya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ada 3 line bisnis. Yang pertama edukasi, yang kedua konstruksi, dan yang ketiga untuk chemical gitu. Chemical apa tuh? Obat-obatan? Automotive chemical dan medical. Ya, kalau yang sekarang tuh yang tren kayak hand sanitizer, desinfektan seperti itu. Oke, nah yang gue tahu ini sebenarnya kalau dari sisi gue ya, Michelle dan Ruby ini tuh udah kayak brandingnya tuh melekat banget dengan sekolah Stella Maris. Udah ada berapa banyak sekarang sekolahnya? Sekarang ada 7 cabang. Di mana aja tuh? Di Jakarta semua atau Jabodetabek semua atau ada di luar kota? Ada di luar kota juga. Oh ya, di mana? Di luar kota ada di Jambi, di Pontianak, seperti itu. Nah sekarang boleh nggak sih lu ceritain kenapa sih lu bisa terjun ke bisnis sekolah lah? Apa ini lu sebut bisnis? Apakah lu sebut ini panggilan atau gimana kayak gitu? Awal-awalnya gimana? Pertama kali buka sekolah itu tahun 95. Tahun 95. Iya, waktu itu gue masih kuliah, ya belum lulus gitu. Tahun 95 itu idenya coming from dari my mom. Gitu. My mom pengen melanjutkan impian my dad yang pengen buka sekolah untuk anak-anak panti asuhan yang ada di panti asuhan yang dimiliki oleh orang tuaku gitu. Ya. Tapi tahun 93
my dad meninggal, belum sempat buka, ya kan. Terus tahun 94 my mom bilang, gimana kalau kita buka sekolah, gitu. Tapi lu kan, emang kuliah lu jurusan apa? Edukasi gitu? Bukan. Teknik sipil dia. Kuliahnya teknik sipil, gitu ya. Nah kemudian at that time sih karena seperti sebuah keinginan untuk do something for the family gitu ya, untuk bantu my mom yang udah single parent waktu itu. Jadi waktu my mom bilang, Michelle bantuin dong mama untuk bikin sekolah gitu ya. Jadi saat itu langsung apa yang bisa dibantu gitu. Waktu itu udah ketemu Ruby? Kita udah kenal dari SMA. Oh teman SMA? Iya. Selevel? Satu kelas gitu atau gimana? Beda. Senior. Ya. Oh lu senior? Iya. 2 tahun lah. Oke, udah pacaran? Dari tahun 91. Oh oke. Jadi pas kuliah udah berdiri nih sekolahnya? Maksudnya atau pas setelah lulus kuliah lu baru bangun? Jadi idenya waktu itu kan tahun 94 mamaku bilang pengen bikin sekolah nih, gitu ya kan, bisa nggak bantu settingin apa gitu ya. Nah kemudian mulai dari cari namanya, cari lokasinya gitu ya. Terus aku waktu itu sempat belajar dari satu orang kepala sekolah yang kebetulan tetangga gitu ya. Dia cerita sharing mengenai sebuah konsep sekolah yang sederhana gitu. Oh sekolah gampang Michelle, yang paling penting kamu punya murid, punya guru, ada kepala sekolah, ada gedungnya gitu ya kan. Nah, terus kamu sebagai yayasan atur administrasi keuangannya aja gitu. Simple juga ya. Terus dia kasih satu buku guidance cara bikin sekolah dari Diknas punya. Nah, aku baca-baca, terus setelah belajar dari situ, terus aku bilang ke mamaku gitu ya, "Mah, kayaknya udah ada gambaran bisa." Nah, itu start awalnya dari situ. Ya, jadi tahun 95 kita mulai buka pertama kali di BSD. Kita nggak ada background pendidikan sama sekali gitu ya. Dan juga waktu itu karena masih belum lulus sekolah pun, ya jadi nggak ada pengalaman untuk buka bisnis gitu ya kan. Jadi ya asal modal nekat lah, just start gitu ya. Tapi ada konsultannya tetangga lo itu? Dia sekali ngajarin. Dia cerita lah tentang bagaimana kayak gitu. Nah, tapi yang luar biasa gitu ya, mungkin karena intentionnya benar gitu ya. Buat anak panti asuhan ini. Jadi begitu buka kita langsung dapat 200 murid. Hah? Itu marketingnya gimana? Nah itulah kita beruntung juga karena kan kita waktu itu kan kebetulan ada ruko di daerah BSD kan. Iya. Nah waktu itu BSD itu kan masih belum kayak sekarang, masih masih kayak gitu. kosong gitulah. Terus gitu, tapi di situ banyak keluarga muda gitu loh, yang kayaknya memang belum juga ada sekolah atau apa. Jadi kita bisa dapat momennya gitu pada saat itu. Jadi bisa langsung dapat murid. Itu dulu segede apa sekolahnya sih yang di BSD? Masih kecil, kita bukan segede sekarang kan. Kita cuman kayak ruko, mungkin kayak 3 ruko ya waktu itu. 3 ruko. 3 ruko yang lebar kayak per rukonya. 3 ruko 2 lantai, enggak. 3 ruko 2 lantai, satu ruko yang lebarnya 4 meter gitu rata-rata. Iya. Jadi 12 meter lebar. Iya. Dan waktu itu juga nggak sampai kayak sekarang, masih cuman kayak mungkin satu level, satu kelas. Iya. Oke. Belum sampai kayak banyak gitu. Iya, jadi kayak misalnya kelas 1 SD langsung cuma satu kelas. Iya. Pas pertama kali buka itu udah levelnya SD, SMP, atau SMA tuh gimana? TK dan SD. Oh, TK dan SD. SD sampai kelas 5 ya kalau nggak salah. Kelas 5 betul. Terus udah tuh kayak nge-flow aja, cari guru, cari kepala sekolah kayak gitu. Terus pasang iklan di koran, dicari guru, terus interview sendiri, cari kepala sekolah sendiri. Iya, zaman dulu kan belum ada kayak Facebook lah, terus Jobstreet lah gitu nggak ada. Jadi kita masih pakai koran gitu, koran Kompas. Iya. Terus struggle-nya apa tuh waktu bikin, maksudnya dari segi pendanaan kayak bisa lu bikin bisa itu beli dong, langsung beli ruko atau sewa dulu atau gimana? Kebetulan ruko itu memang udah ada punya sendiri. Oh, udah ada punya sendiri. Oke. Nah, terus berarti anak-anak panti asuhan ini gratis masuknya atau gimana? Iya. Iya kan? Justru awalnya itu kan punya anak panti asuhan dan waktu itu disekolahin di Kelapa Gading, titip ya, dikasih sekolah gratis. Tapi waktu itu pemikirannya dari mamaku, kalau anaknya semakin banyak dan semakin besar, kalau nitip di sekolah orang terus nggak enak. Kenapa kita nggak bikin sekolah sendiri? At least bisa buat anak-anak panti asuhan yang ada di panti asuhan kita. Jadi dari Gading pindah nih ke BSD? Iya. Pindah ke BSD, tapi lu juga buka buat public? Iya. Dan yang 200 ini public semua? Iya. Jadi sisanya anak panti asuhan ada berapa orang waktu itu kira-kira? Waktu itu 10-an lah. Oh. Nah, terus juga
waktu awal-awal bangun gitu kan, pertama kan lo pasti kan belum punya pengalaman, apalagi ini sekolah kan dengan mama muda yang iyalah itu ada nggak sih kayak kisah-kisah yang struggle-nya atau gimana gitu loh? Yang jelas pada saat itu tahun 95 orang tua memilih sekolah tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tuh lebih lebih picky, lebih kritis gitu ya kan. Mungkin saat itu kita masuk masih di daerah BSD itu masih belum terlalu banyak sekolah, sehingga sedangkan yang butuh sekolah banyak. Oke. Ya kan? Nah, jadi relatif mudah untuk mendapatkan murid saat karena awal. Pada saat itu Chris, kita tuh termasuk salah satu sekolah pertama di sana. Kita baru kayak mungkin cuma 2 sekolah kali. Kita salah satu lagi. Ursula. Oh iya, Ursula jadi BSD ya. Terus gimana caranya akhirnya lu jadi scale up gitu loh? Melebarnya tuh bisa diceritain nggak sampai bisa punya 7 cabang sampai sekarang ini? Iya. Atau along the way juga ketika lo lulus kuliah lo ada bisnis-bisnis lain, mau mulai bisnisnya itu loh prosesnya? Setelah 3 tahun berjalan, ya kan, gue lihat orang-orang di daerah Serpong itu maunya kalau ngirim anak sekolah itu benar-benar ke kompleks sekolah yang bangunannya sekolah. Bukan ruko, jadi ada halaman, iya, ada ruangan kayak luas gitu ya kan. Jadi waktu itu gue bicara sama nyokap gue, itu, mah boleh nggak kita cari lahan, kita bangun gedung sekolah, gitu ya. Kebetulan kan gue teknik sipil, gue punya knowledge, kemampuan untuk developing seperti itu ya. Nah, terus mamaku bilang, ya coba aja bikin perencanaannya, coba nanti tunjukin mau seperti apa gitu ya kan. Jadi kita bikin perencanaan, terus kemudian kita cari lahan seperti itu di BSD. 98 itu waktu krisis. Iya. Ya, jadi orang nggak ada yang cari properti. Kita waktu itu aku inget satu-satunya yang datang ke kantor pemasaran mau beli lahan. Wah, keren banget gitu ya. Ya, ya waktu itu terus akhirnya terus kita bangun. Nah, ya begitu karena kita nggak pernah stop ya. Jadi maksudnya setelah dari 3 ruko sampai 5 ruko sampai 8 ruko, terus kita bangun fasilitas baru lagi. Kita waktu itu muridnya lompat dari 600 sampai 1000 langsung gitu. Apa sih yang membedakan, kayak lu kan punya other business kan dengan bisnis sekolah itu, apa yang keunikannya gitu loh, yang kan orang kan nggak jarang ya orang punya bisnis sekolah gitu ya. Well, banyak yang bilang kalau bisnis sekolah is a noble business, gitu ya kan? Kenapa? Karena itu bukan bisnis yang jangka pendek untuk bisa dapat profit, tapi lebih middle to long term, gitu ya kan? Jadi kita lebih banyak memberi, kita lebih banyak bagaimana menciptakan kualitas pendidikannya dulu, in the long run baru bisa dapat return gitu ya. Jadi ya kita sampai saat ini udah 26 tahun, gitu ya kan? Baru mulai katakanlah stable itu dalam pengembangan setelah 15 tahun gitu. Tapi lu sendiri ada passion nggak sih ke sana, ke dunia pendidikan ini waktu awal-awal? At the beginning no. Terus apa yang merubah lo? Gitu. At the beginning no, tapi setelah awalnya kan karena rasa pengen do something for the family gitu. Ya. Do something for the family ini tadinya sebelum my dad meninggal tahun 93 gitu. Ya cuman ya kayak anak kuliah biasa lah ya, santai apa dan lain sebagainya seperti itu. Waktu my dad meninggal 3 hari sebelumnya tuh sempat ribut gitu. 3 hari sebelum meninggal malah ya kan. Nah, terus my dad tuh bilang gini, Michelle tau nggak, kamu tuh kamu belum melakukan apapun buat keluarga ini, kamu cuma pinter ngelawan orang tua saja waktu itu, ya kan. Nah, waktu itu ngomong itu sounds biasa aja ya, masuk kiri keluar kanan, tapi waktu papaku meninggal suddenly itu kata-kata yang selalu nancep, mengiang-ngiang gitu kan, belum melakukan sesuatu apa. Jadi waktu mamaku bilang bantu dong untuk bikin sekolah, itu aku langsung bilang oke, gitu ya kan. Nah kemudian along the way setelah sekolahnya berjalan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, aku menyadari bahwa sebenarnya selain aku membantu mamaku untuk membesarkan sekolah ini gitu ya, ini sebenarnya aku bertumbuh bersama Stella Maris gitu ya, karena Stella Maris berdiri pada saat aku belum lulus
sekolah, kuliah gitu ya. Dan pada saat aku lulus pun aku harus langsung kayak mimpin sebuah perusahaan yang aku belum pernah pengalaman. Iya. Gitu ya kan. Dan pada saat itu juga secara penampilan atau apa masih anak muda banget. Masih anak muda banget, rambutnya gondrong, sepunggung gitu ya. Rambutnya dikuncir gitu ya kan. Ini punya sekolah kok. gitu. Jadi ya rasanya cuman pengen I want to do something for the family gitu ya kan. Tapi setelah berjalan panjang aku ngeliat, wow sebenarnya pada saat aku pengen membantu, justru aku dibentuk secara personality gitu ya kan. Dan aku bertumbuh bersama Stella Maris gitu. Challenge apa yang berbeda ketika lo ngurusin sekolah sama ngurusin bisnis yang lain? Ya, challenge-nya biasanya di perizinan ya, karena untuk membuka sebuah sekolah itu perizinan cukup complicated lah, dan juga untuk cari SDM-nya, rekrutmennya. Tapi aku selalu bilang kalau di dalam lingkungan Stella Maris itu kayaknya sekolah ini rencana Tuhan gitu ya. Kenapa? Karena setiap kali buka semuanya tuh kayaknya serba mudah dilancarkan gitu ya. Iya, tadi ngomong-ngomong bisa dapat 200 pertama itu, jadi kan sekolah dibangun nih. Orang udah kayak langsung bertanya-tanya, ada sekolah gitu. Apa cuma lu pasang banner doang, pendaftaran dibuka. Nah, ini lucu banget nih ceritanya, ya kan? Sekolah kita belum ada kan? Belum jadi. Awalnya itu kita pertama kali promote atau ini Januari 95. Nah, karena kita nggak punya office, gedungnya belum jadi, apa semua. Jadi pas ada keliling-keliling di BSD gitu ya kan, terus kita makan siang. Ya, di sebuah kantin yang sederhana banget deh gitu ya. Nah, kemudian di situ pas lagi makan ya, terus mamaku tanya gitu sama yang punya kantin itu ya, boleh nggak kita jualan formulir di sini? Oke. Boleh nggak kita jualan formulir buat sekolah di sini? Iya. Oh ya boleh, gitu ya kan. Terus kita minta tolong jualan formulir di situ awalnya. Kayak buka booth gitu ya? Iya gitu, ya kan. Terus setelah berapa sekolahnya jadi, kita cari kantinnya tuh udah nggak ada. Jadi kita kadang-kadang bingung juga gitu. Waktu itu kantin kayak kiriman dari Iya gitu. Tapi lu juga udah involve ya waktu itu ya? Iya, waktu itu kan memang udah pacaran juga kan sama si Michelle. Jadi ya ikutan juga gitu, nyari murid apa gitu. Gila juga ya, pacaran tapi udah yakin pasti gue pasti jadi laki gue nih. Iya juga sih sebenarnya mikir begitu juga sih. Waktu itu mikirnya apa ya? Kayaknya kayak kan si Michelle kan teknik sipil kan. Iya. Dia kan lulus duluan ya. Kamu lulus tahun berapa sih? Kayaknya 96 ya. Terus karena dia teknik sipil, jadi dia mau kerja di bidang teknik sipil juga. Akibatnya kan jadi dia harus kerja di satu perusahaan kontraktor lah yang besar gitu. Nah, karena dia harus kerja di situ, tapi kan untuk harus sekolah ini harus diurus juga. Dia nggak punya waktu. Jadi aku yang datang ke sekolah gitu untuk ngerjainnya gitu loh. Jadi misalnya dia kan kayak yang kayak mastermind-nya, terus dia kasih tahu mesti gini ya, gue eksekutornya kayak gitu semacam begitu. Jadi waktu itu gue juga masih kuliah sih, Chris. Gue masih umur berapa ya waktu itu ya? Mungkin tahun 95, 20 something lah masih. Kok lo mau sih? I don't know juga sih. Cuma waktu itu kayaknya gue merasa dia pengen pursue dia punya karir which is on itu. Iya. Terus gue pikir ya gue mau dukung dia. Kebetulan waktu itu kan gue kan kuliah dokter gigi kan. Iya. Pada saat itu tuh gue udah di koas tuh, di koas tuh agak lebih fleksibel lah waktunya gitu. Jadi gue bisa ada waktu buat pergi ke sana. Biasanya kita ke sana ya hari-hari seminggu 2 kali gitu. Gue ke sana untuk nggak tiap hari juga. Oke. Tapi memang Ruby itu tipe orang yang very supportive sejak dulu gitu. Ya jadi kayak gitu. Gue pengen kerja tapi gue ada bisnis sekolah, ya kan dia bilang ya udah gue bantu deh, gue yang kesana gitu. Ya jadi gue sempat lulus 96. Kerja sama orang 2 tahun, ya kan, di kayak konsultan bangunan, ya kan, 98 krisis, gue keluar, gue buka kantor kontraktor gue sendiri, sambil gue bisa lebih fokus untuk ngegedein Stella Marisnya ini. Sebenarnya bener gak sih kalau kata orang bisnis sekolah itu nggak ada ruginya? Kan ibaratnya kan orang kalau udah stick sekolah udah kayak kontrak sampai 9 tahun gitu. Pasti bayar terus tiap bulan gitu.
Well, nggak juga sih ya. Sebenarnya sama aja sih kalau menurutku ya. Bisnis apapun kita masuknya di saat mereka red ocean atau blue ocean, gitu ya. Hukum supply demand tetap ada seperti itu, ya kan. Dalam kenyataannya kalau kita bicara saat ini banyak juga sekolah-sekolah yang dying, gitu. Even though dulu sekarang ini pas lagi pandemi atau sebelum pandemi juga udah banyak yang dying. After 2010, ya, setelah 2010 sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang dulu pernah jaya punya ribuan murid dan lain sebagainya itu juga kalau banyak yang akhirnya turun. Kenapa ya? Karena ini iklim bisnisnya juga udah beda gitu. Kalau sekarang kan kalau ibaratnya kan kalau parents itu kan kita punya customer kan, mereka kan juga berubah, nggak kayak dulu gitu. Jadi inovasi terus gitu. Apa kebutuhan pasar gitu. Kayak misalnya itu juga salah satu halnya yang memicu kita bikin international program gitu. Tadinya kan kita cuma nasional. Terus kita mulai lihat nih si Michelle sih mesti lihat. Nih kayaknya nih trennya udah mulai ke internasional. Kita harus bikin sekolah yang pakai kurikulum internasional karena parents sudah mulai mau ke arah sana gitu. Tapi kan ada beberapa yang nggak bisa lihat itu, maksudnya challenge itu gitu. Jadi berarti kesimpulannya kayak misalnya ada anak udah masukin ke SD nih. SD kan kesimpulannya kan harusnya 6 tahun lu stay dong. Parents zaman sekarang ada aja ya gitu. Ya bisa pindah. Kelas 3 Iya, bisa lihat kayaknya ini sekolahnya fasilitasnya kurang ya gitu tuh pindah. Padahal udah bayar rong pangkal kan? Iya, sometimes kayaknya udah cuek banget gitu. Iya. Oke. Sekarang Stella Maris sendiri ini apa sih yang membedakan sekolahnya Stella Maris ini dengan sekolah-sekolah lain? Well, satu hal waktu pertama kali mamaku bilang mau bikin sekolah, ya kan? Yang ada di benakku saat itu adalah aku pingin bikin sebuah sekolah yang kalau anaknya itu datang ke sana, mereka kan bisa enjoy sekolah, gitu ya. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, aku percaya sebenarnya tidak ada anak yang bodoh, gitu ya. Cuman konsep sekolah-sekolah yang mungkin old school gitu, ya mereka hanya melihat satu sisi gitu, akademis. Ya, mereka nggak menggali bahwa multiple intelligence itu ada. Ya kan? Nah, sedangkan kalau di Stella Maris ini kita percaya tidak ada anak yang bodoh dan anak itu kalau dikembangkan secara baik hasilnya akan optimal seperti itu. Ya, jadi kita tidak hanya menerima anak-anak yang nilainya bagus, gitu ya. Dan ternyata sekarang terbukti setelah 25 tahun banyak yang sudah lulus, ya kan? Mereka banyak yang menjadi entrepreneur, ya kan? Dan pada saat mereka diundang ke sekolah untuk sharing, mereka ceritanya adalah saya bisa menjadi entrepreneur karena saya belajar banyak hal di Stella Maris dan sekolah ini membantu saya menemukan jati diri saya. Keren banget. Dulu kita sempat ngembangin konsep ini ya, joyful learning namanya. Yeah. Apa? Joyful learning. Joyful learning. Iya, itu yang kita dulu jadi kayak tagline kita gitu sekolahnya. Jadi belajarnya fun gitu enggak? Iyalah, happy kids, happy mom juga sih. Gila kalau anaknya udah stres, emaknya juga pusing. Mungkin kalau zaman sekarang kita bilang joyful learning, semua sekolah juga udah begitu. Tapi zaman itu waktu kita bikin konsep itu masih konsep yang baru banget ya. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000-an. Ya, itu belum ada gitu kayaknya. Ini kalau gue sebagai orang awam ya, kesannya tuh kayak bisnis sekolah itu menguntungkan banget ya. Lu bisa scale up, itu kan beli lahan segede gitu berapa duit? Belum bangun. Iya. Iya nggak sih? Well, mungkin tepatnya waktu itu ambisinya gede, ya kan, nekat, gitu ya kan, karena beli lahannya pinjam uang bank, bangunnya pakai uang bank, jadi back to 2005 itu project 30M, semuanya uangnya pinjam dari bank, gitu. At that time 30M di tahun berapa tadi? 2005. Jadi kalau di convert sekarang nggak tahu berapa. Itu sih nekat sih menurut gue. Iya sih, waktu mau tanda tangan juga deg-degan loh. Iya, waktu mau start the project itu, mamaku cuma bilang, kamu yakin bisa gitu ya. Terus waktu itu aku bilang, ya selama 10 tahun ini kan apa yang dikerjain selalu berhasil, ya kan. Jadi kalau dulu aja berhasil belum ada pengalaman, sekarang sudah ada pengalaman 2 kali bangun dan berhasil, yang ketiga pastinya harusnya juga bisa ini gitu ya. Iya, tapi maksudnya kan kayak forecast-nya nih, maksudnya forecast, gue bikin bangunan segede gini,
terus ini misalnya buat 2000 siswa gitu kan. Nah, lu yakin aja gitu, gue pasti dapet nih 2000 orang, contohnya kayak gitulah. Kan kalau kita bikin planning selalu bagus. Oh gitu ya. Supaya confident, supaya berani gitu ya kan. Tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu gitu ya kan. Jadi sempat waktu itu kita mau bangun, terus ternyata perizinannya agak bermasalah, ya kan. Jadi kita delay 6 bulan pembangunan dari schedule awal. Nah, gara-gara kita telat pembangunan itu, akhirnya dapetin muridnya nggak bisa sesuai dengan rencana, gitu, ya kan. Dan akhirnya ujung-ujungnya berdampak ke cash flow. Iya, cicilan udah jalan kan. Iya, ya kan. Nah, jadi akhirnya sempat ya agak struggling selama 2-3 tahun, tapi sesudah itu ya puji Tuhan smooth lagi lah, gitu. Berarti itu akhirnya di situ berapa siswa bisa menampungnya? Tiap kampus itu kurang lebih sekitar 1.200 siswa. 1.200. Iya. Gila, banyak banget lo handling segitu banyak orang. Gue sih nggak kepikiran loh. Oke. Terus udah lunas. Sekarang sudah. Udah berapa tahun tuh penasaran? 30M di tahun 2005. Iya. Sudah beres sih. Ya 10 tahun lunas kali ya, udah kayak gitu. Iya. 10 tahun ya. Oke, jadi berarti kan fokus sekolah juga ada, fokus kontraktor juga ada, sementara lu juga dentist juga. Terus lu ketika merit, lu juga masih melanjutkan dentist sampai sekarang bahkan Masih sampai sekarang. Itu malah kayak activity yang buat gue kayak refreshing gitu, Chris. Lu ngeliatin gigi orang demen gitu ya? Soalnya gue tuh sebenarnya orangnya, kalau gue bilang agak art gitu, suka art. Gue suka kerajinan tangan apa gitu. Dentist kan banyak kerjaan kayak gitu kan, kayak betulin gigi, ngukir apa. Finir gitu. juga. Iya, jadi seneng gitu kayaknya, refreshing lah. Oke. Nah, kalau dari tadi kan kita ngomongin bisnisnya yang Stella Maris ini, lu bisa menyatakan ini bisnis bareng-bareng, di mana lu selalu involve, atau ini bisnisnya Michelle? Kalau gue sih bilang ini bisnisnya Michelle sih, karena gue cuman di depannya aja kan. Apa dia jadi bodyguard maksudnya gitu? Kayak giliran ketemu mama yang anaknya komplain maju nggak, maksudnya cuma awal-awalnya dong bantu kan. Terus udah gitu pas udah tahun berapa ya saya udah nggak lagi ya. Ya 98 ke atas ya. 2000 sejak kayaknya habis merit ya. Habis merit gitu kayak mulai fokusnya ke dokter gigi gitu kan. Kalau dia sendiri ada andil nggak ke bisnis dentist lo, atau ya udahlah you go ahead with your business gitu? Kalau dentist enggak sih, dia nggak ada sama sekali. Oke. Dan kalau yang kontraktornya juga lu juga nggak ada campur-campur sana? Oh, kontraktornya iya sih, mulai tahun berapa ya? Gue mulai masuk ke situ. Maksudnya tadinya kan enggak, tapi sejak mulai tahun berapa ya saya? 2017. Terus 2016 lah. 2016 gue mulai masuk situ untuk finance-nya lah, terus Oke. Jadi ada momen yang waktu itu mungkin Ruby agak a little bit boring gitu dengan rutinitasnya. Kemudian aku bilang mau coba nggak masuk ke dunia corporate, ya kan? Jadi mulai bantu handling finance di kontraktor di 7 Cakra gitu ya. Kemudian setelah 1 tahun, pas lagi mau set up satu company baru, aku bilang mau nggak ikut dari awal, ya, ngelihat bagaimana sih company itu dibikin, ya kan, mulai dari pilih namanya, kemudian ngatur partnering sistemnya, ya semuanya gitu ya kan. Ya, dia mulai ikut belajar dan terlibat gitu ya. Dan waktu itu bukan hanya pegang finance, tapi dia juga pegang untuk marketingnya, karena Ruby ini orangnya sangat kreatif. Gitu. Karena kan gue itu kan kerjanya kan banyak kan self employee kan, Chris. Jadi dokter gigi, terus kemudian properti gitu kan. Jadi nggak pernah di dunia corporate yang kayaknya terstruktur apa gitu. Jadi tuh waktu dia ngajakin, gue pikir ya boleh juga coba gitu. Nah, ketika lo masuk ke corporate itu ada kayak apa ya, mungkin kayak bukan gaji atau ada uang jajan atau apalah, resminya tuh gimana, atau cuma kan apa tuh? Berarti kan lu masuk secara resmi dong, ada jabatan, ada saham dong. Di situ. Jadi ada saham. Well, biasalah kalau kita buka perusahaan baru, biasanya para shareholder itu kan tidak ambil gaji. Sampai satu titik tertentu, company sudah sehat, sudah profit, yang terakhir ngambil gaji adalah BOD. Iya. Gitu ya.
Syukur-syukur kalau nggak top up, ya kan? Sering kali top up modal lagi seperti itu ya kan. Jadi tapi untungnya Ruby itu pengertian banget, ya kan. Jadi kalau dia udah decide untuk do something, dia do all out lah. Iya. Gitu. Okay. Kayaknya enjoy aja gitu ngerjainnya. Enggak, ya gitulah. Oke. Lu kan berarti punya 3 lini bisnis. Iya. Terus yang gua sempat ya gua ada background check lah ya, waktu lu di interview sama di YouTube yang channelnya Yudi, lu bilang ada sekitar 6 perusahaan ya. Nah itu gimana? Kok bisa sampai sebanyak itu? Apakah lu sebosen itu gitu loh? Bosen nih bikin perusahaan baru, bosen. Maksud gue apa sih gitu yang bikin lu sampai jek kan biasanya orang kan rata-rata fokus ke satu kategori, 2 kategori mentok lah. Ini apa? Jebret gitu. Iya, mungkin setelah berhasil membuat beberapa perusahaan, beberapa cabang Stella Maris, sempat melewati masa sulit, tadi sempat ceritakan ya. Waktu tahun 2010 itu gue sempat masuk ke sebuah organisasi, ya. Yang begitu gue masuk di sana, gue ngeliat, wow, teman-teman member anggotanya itu 10 kali, 100 kali lebih hebat, lebih sukses dari gue. Nah, jadi terus gue punya dream baru lagi. Di sini definisi sukses dari sisi materi. Iya. Oke. Gitu ya. Jadi gue punya bikin dream baru adalah goal baru. I want to be like them. Oke. Ya kan? Jiwa ambisius lu tersentil nih. Iya, gitu ya kan. Waktu itu umur 35 ya, 2000. Apa kalau saat itu mungkin sebenarnya saat itu di usia itu lu udah zona nyaman sebenarnya. Iya. Maksud gue kayak ya lu nggak susah juga, utang enggak, apa segala macam nyaman lah gitu. Oke, terpacu lagi gitu. Ya kan. Kalau ada orang yang bisa seperti itu, kenapa gua enggak? Oke. Gitu ya. Jadi mulai 2010 itu sampai 2015 itu gua buka banyak sekali bisnis. Hampir tiap tahun buka 2 bisnis, 1 bisnis apa ya. Oh, berarti kan? Ada juga yang lu tutup juga dong? Iya. Oh, banyak juga. Karena kayaknya dia tuh kan dulu masih ambis yang tadi aku bilang tuh. Iya. Nafsu lah, masih muda soalnya kan. Jadi kalau ada opportunity bisa apa, oh bagus juga tuh, invest deh gitu. Iya. Nah, lu sendiri kalau mau invest pasti konsultasi sama lu juga dong? Ada ngobrol sih. Nah, terus ketika di akhirnya ada yang fail, lu ngomel? Enggak juga. Biasanya dulu apa ya, kita suka keselnya kayak kalau nggak pas gitu ya, nggak merasa cocok. Ya, seringnya gini, Ruby nggak banyak menghalangi, dia cuma sering mengingatkan, gitu ya kan? Gitu. Pada saat 2010 sampai 2015 itu buka mungkin sekitar 5, 6, 7 perusahaan baru, ya kan? Dia bilang bisa dihandle nggak semuanya, gitu ya kan? Tapi mungkin waktu itu basicnya dasarnya ego ya. Ya, yang dicari materi, wah udah terus sukses kayak keren sampai gitu, sini, ya kan, mau going to the next level, ya kan, buka bisnis di luar negeri apa segala macam seperti itu, so confidence gitu, tapi tujuannya salah gitu, tujuannya adalah buat ego sendiri, pengen kelihatan wow, pengen lebih lagi, ya kan, gitu, sampai tahun 2015 itu semuanya stuck, gitu. Jadi dalam 5 tahun stuck tuh? Banyak yang stuck, ya kan, dan gue ini tipe yang fighter, yang tipe kalau ada masalah tuh gue selalu fight sampai titik darah penghabisan gitu. Ya jadi waktu itu gue sampai quite stress enough gitu ya. Kenapa ya kok semuanya nggak bisa gitu ya? Semua cara nggak bisa gitu. Sampai satu titik ya kan, gue waktu itu akhirnya ketemu sama guru meditasi. Di mana tuh ketemunya? Di Jakarta? Di Jakarta. Oke. Gitu ya kan. Jadi waktu itu gue berpikir, oh mungkin gue harus breakthrough my spiritual journey nih. Ya, jadi 2016 itu gue ikut retreat meditasi sampai 1 tahun 5 kali. Yang sekali meditasi itu 2 minggu, dan bukan cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri lah, keliling Langlang Buana gitu ya. Bisnis lu masih jalan tuh atau udah tutup aja? Yang stuck itu udah lu tutupin atau masih? Enggak, masih jalan. Yang jagain siapa dia begini? Kayak gitu lah. Gitu ya. Oke. Sampai satu titik akhirnya gue menyadari bahwa ya kalau kita mulai sebuah bisnis dan intentionnya salah, purpose-nya salah, endingnya akan jelek gitu. Dan setelah itu gue mulai, setelah lewatin itu gue mulai yang nggak benar-benar
gue merasa cocok, seret, gue mulai tutup-tutupin. Jadi kalau tadi bilang gue punya 7 bisnis, yang gue tutup ada 8 gitu. Tapi turning point apa ya ketika lo pas, I don't know, perjalanan spiritual, meditasi segala macam yang I don't know, mungkin lo pas lagi pergi ngeliat apa gitu, terus sampai lo bisa punya, iya nih kayaknya tujuan bisnis gue salah nih gitu. Ya lewat 5 retreat itu secara perlahan-lahan ya gue banyak belajar bahwa bisnis itu tujuannya harus bisa bukan hanya untuk kita, tapi harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Seperti itu. Dan gue mulai melihat apa yang sebenarnya yang gue jalanin ini yang gue suka. Ya gitu, ya kan. Nah akhirnya beberapa gue tutup, ya kan, supaya bisa lebih fokus juga. Dan gue sekarang fokus ke 3 lain itu aja. Edukasi, konstruksi dan chemical. Ya. Oke. Terus pas lo retreat itu berarti Ruby ikut apa ditinggal? Pergi juga, tapi kita beda. Jadi Michelle duluan, Michelle duluan, kemudian gue ikut setahun berikutnya, ikut retreat itu. Soalnya gue pikir kalau kita bareng tuh kan nggak bisa all out gitu kan kayaknya. Jadi lebih baik bisa aja. Supaya kenapa sih maksudnya nggak bisa all out gimana? No, sometimes when you kalau lagi retreat kan misalnya harus sharing, harus kayak gimana ya, kayak itu intinya jangan satu grup gitu. Jangan satu grup ya. Soalnya itu kan kayak me time kita gitu loh. Kalau bareng kan jadinya lo mau sharingnya sungkan juga gitu. Iya kan, kadang-kadang kan kita kalau misalnya lagi sama pasangan kita kan kita jadi bertingkah laku seperti istri gitu kan. Tapi kalau kita sendiri kan kita jadi diri kita sendiri. Nah kayak gitu maksudnya. Jadi makanya kita perginya lebih baik berpisah aja. Tapi lu di tahun berikutnya? Dia tahun 2016, aku 2017 perginya. Kalau lu sendiri apa yang Oh itu banyak banget sih perubahannya. Retreat itu membuat gue jadi ngerubah bagaimana cara ngelihat hidup gitu. Kayak gimana tuh? Sebelumnya gimana, sekarangnya gimana emangnya? Dulu itu gue tuh kalau ngeliat hidup tuh kayak semua dia dari kacamata gue sendiri. Gue pikir semua orang seperti apa yang ada dalam pikiran gue gitu. Dan dari situ gue bisa tahu bahwa sebenarnya semua orang punya journey. Dan journey itu bikin mereka jadi seperti apa kita sekarang gitu, seperti apa mereka sekarang. Dengan begitu jadi nggak lebih judgement sama orang, nggak lebih no judgement orang ya, karena ternyata mereka juga melakukan apa yang menurut mereka benar gitu. Tapi kita kan yang suka ngejudge sih salah nih benar gitu kan, kayak gitu. Iya seperti gitulah. Nah terus kan ketika lo sebelum retreat ini kan berarti kan lo udah masuk ke company-nya Michelle kan, dan dia selaku CEO bisa dibilang kan lo kan di bawah dia levelnya. Entah lo mungkin CMO-nya atau apalah. Nah, kan bisa jadi ya namanya kalau seandainya bukan laki lo sendiri, kalau misalnya CEO udah ngomong apa, lo patuh dong. Iya. Nah, lo sendiri pernah nggak mengalami pergesekan kayak gitu? Terus akhirnya kebawa sampai ke rumah, kesel pas lagi di kantor, bawanya sampai di rumah diem-diem. Kadang-kadang iya kan, memang gini, kadang-kadang kan nggak cuma di perusahaan, tapi suami istri juga kan suka ada perbedaan pendapat kayak yang dulu aku cerita investasi apa gitu kan. Nah cuman misalnya nih kita lagi berdebat nih tentang satu keputusan, aku punya keputusan sendiri, dia punya keputusan sendiri, kemudian sampai satu titik kita bikin satu memutuskan oke deh kita invest uang kita di sana gitu misalnya. Terus ternyata gagal kan. Itu aku nggak marah. Kenapa? Karena aku pikir waktu itu aku juga punya andil, karena aku bilang iya. Tapi kalau seandainya lo bilang enggak, tapi dia maksa terus gagal, marah nggak? Tuh kan. Pernah marah gak ya? Well, untungnya gini, walaupun gagal, tapi biasanya kalau gue bikin sebuah bisnis tuh ada backup plan, gitu. Dan backup plannya ini yang selalu masih membuat investasinya nggak rugi. Iya, ini kalau somehow ya Chris ya, kita tuh pernah juga investasi salah gitu dan habis sebetulnya uangnya jadinya kayak stuck gitu, mati di situ nggak bisa. Tapi terus waktu itu kita pernah kayak gitu, tapi terus aku pikir gini, sebenarnya pada saat waktu itu kesel sebenarnya dalam hati, tapi nggak mau ngeblow up gitu sama dia karena pikir pada saat kita memutuskan taruh uang tuh di sana, kan aku juga bilang iya akhirnya setelah perjalanan panjang akhirnya aku bilang ya udah deh ngalah aja deh sama Michelle, itu kan juga satu keputusan kan. Sebenarnya bisa juga ngotot terus kan nggak mau. Tapi pada saat udah gitu ternyata setelah 5 tahun kemudian ternyata nggak salah juga, ternyata balik lagi lagi gitu. Iya. Oke. Yang Mosaic Art ini berarti baru 2 tahunan ya? Ya, ini masuk tahun kedua.
Itu berarti berdirinya tahun ketiga. Tahun 2019. Kita 2019 Januari 2019. Oh, masih setahun masih menikmati lah ya sebelum pandemi. Iya. Iya gitu. Oke. Dan itu produksi sendiri ya Mosaic Art? Iya, produksi sendiri. Kita punya pabrik kita di Balaraja. Dan apa kalau sendiri menemukan passion lo di sana? Ya ini seru banget sih menurut gue, itu sesuatu yang gue banyak belajar hal baru gitu, karena kan selama ini kan kalau banyakan kan kerjanya kan self employed gitu kan, karena kan dentist, properti apa gitu. Tapi di sini tuh belajar corporate, jadi kayak belajar bagaimana cara manage orang, terus udah gitu juga ya macam-macam lah tentang ini dunia corporate, ada administrasi, terus ada struktural kayak gitu-gitu, jadi lebih seru. Di Mosaic Art ini boleh dibilang kita pertama kali benar-benar fully partnering, gitu ya. Ya pertamanya agak ngeri-ngeri sedap juga gitu ya kan. Nanti bakal sering ribut nggak apa segala macam ya. Tapi along the way 3 tahun ini kita merasa we are doing well gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan bisnis yang lain gitu ya. Sekarang aku merasa bahwa yang lain aku punya partner yang lain juga gitu ya. Di sini aku merasa Ruby sebagai partnerku yang paling kompatibel gitu. Iya. Gitu. Terus kan kenapa Mosaic Art ini juga buat aku menarik banget. Soalnya kan aku kan orangnya agak art gitu kan, senang kreativitas lah. Mosaic Art ini tuh kita kan produk pelapis dinding dari bahan konkret. Tapi kita bukan pelapis dinding biasa aja. Kita tuh lebih memposisikan kita itu sebagai seni gitu. Karena kan orang yang suka interior design itu sebenarnya kan juga termasuk seni kan. Iya. Nah, terus orang kan senang menghias dinding tuh juga biasanya pakai ada pakai wallpaper lah, pakai kayu lah, pakai apalah. Nah, cuman kalau makanya tuh kita ciptakan Mosaic Art ini tuh supaya orang tuh bisa dapat dinding 3 dimensi yang tampilannya tuh bisa artistik gitu. Keren sih, keren. Dan Mosaic Art itu juga serunya karena kan bentuk keping-kepingan kecil tuh. Iya, kayaknya bisa di YouTube, custom ya di video YouTube-nya yang Kristina kan biasanya di belakangnya ada itu background gue pakai Mosaic Art. Iya. Itu kan kecil-kecil kan. Jadi tuh usernya kita tuh bisa bisa berkreativitas juga gitu, bisa nyusun-nyusunnya kayak fun gitu jadinya. Lu belajar kayak leadership skill, memanage orang segitu banyak itu, lu ada ikut workshop kah, seminar kah, atau by experience aja? Iya sih, ikut juga sih. Sebab gini, kita berdua tuh punya satu sifat kesamaan juga dari dulu. Kita tuh suka belajar. Jadi kalau misalnya ada kayak workshop apa gitu, kita suka pergi berdua ya. Jadi kita sama-sama belajar lah gitu. Jadi tiap kali workshop selalu perginya berdua? Iya, seringnya berdua sih. Atau kalau misalnya aku nggak bisa, dia pergi sendiri, ntar dia ngajarin. Atau sebaliknya kalau aku yang bisa, dia nggak bisa tuh ngajarin gitu. Iya, even sekarang kalau lagi pandemik begini, kita juga sering dengerin yang kayak online learning gitu ya. Iya, terus terus kita bahas bareng-bareng gitu. Jadi bahasanya sama gitu, tumbuh bareng. Jadi sekarang udah hampir nggak pernah ribut? Jarang ya, sekarang udah mulai jarang. Udah mulai jarang. Terakhir ribut berapa tahun lalu juga? Berapa tahun lalu? Maksudnya ribut kecil-kecil sih masih ada, tapi kalau ribut masih besar ada ya. Tapi kalau ribut besar udah lama ya. Kayaknya dulu tuh soalnya gini, Chris, masalahnya. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh aslinya tuh agak dominan juga gitu. Anak pertama kan dia juga. Cuman aku tuh dibesarin di keluarga di mana my mom kan full housewife. Terus my dad tuh yang tipe Chinese family man gitu loh. Yang kayak gimana tuh? Jadi kayak dia protector of and provider of the family gitu. Jadi kita semua harus nunduk sama dia. Nah, jadi kan karena ngelihat kalau mama kita digituin sama papi kita hubungannya, jadi alam bawah sadar itu aku punya satu gambaran satu pernikahan tuh ya begitulah harusnya. Dimana suami harus provide for the wife and family. The wife harus ikutin suaminya ngomong apa gitu. Tapi sebenarnya dalam hati tuh aku tuh bukan orang yang kayak begitu. Jadi waktu sama si Michelle itu berusaha untuk jadi kayak mamaku gitu. Tapi sebenarnya istri patuh ke suami. Iya, padahal sebenarnya tuh banyak yang dia mau, aku tuh sebenarnya nggak mau gitu loh. Jadi kayak karena masa kecilnya kan punya satu gambar tentang pernikahan kayak gitu. Jadi suka kayak makan hati gitu loh. Apa sih namanya itu kayak nyimpen hati gitu loh. Iya. Sampai akhirnya kalau udah pile up,
kesel meledak juga. Nah kalau udah meledak gitu si Michelle kan jadinya ya marah juga, akhirnya kita suka ribut gede gitu karena jadi saut-sautan, maksudnya kalau dia marah aku marah gitu. Dia juga kaget kali ya, dulu lu bilang iya sekarang tetap komplain kayak kan, gitu. Maksudnya waktu pernikahan awal masih bisa dong beda, tapi kalau udah kayak 10 tahun begitu terus lama-lama ya ini juga lah keluar aslinya juga gitu kan, kayak gitulah. Nah itu tuh jadi ceritanya begitu tuh dulu sampai akhirnya kita yang ikut spiritual journey kita itu merubah banget sih yang meditasi itu. Nah terus akhirnya oke lah, seandainya berarti kan sekarang mungkin nggak ada kejadian sampai ngamuk-ngamuk kan? Udah nggak. Tapi seandainya kalau misalnya ada, anggaplah Michelle ngamuk nih atau lu ngamuk nih, dengan setelah lu mengikuti spiritual journey ini, what will you do gitu? Sekarang ini kan kita jadi paham bahwa sebenarnya marah, sedih, senang itu kan cuman emosi kan, yang merupakan hasil dari kita punya pemikiran gitu. Jadi kalau dia lagi marah-marah, ini berarti ada yang itu cuman emosi dia lagi keluar karena pemikiran dia ada yang memicu gitu loh. Mesti tahu why-nya kenapa dia marah gitu. Kalau kan? kita istilahnya bilangnya dia lagi nyampah gitu. Iya, bener ya banget kan? nyampah, bahasa gue nyampah gitu kan. Ya. Nah, kalau dia tahu lagi nyampah jangan diladenin, kita diem aja gitu. Karena nggak bisa diajak ngomong pada saat itu. Dan kalau lagi nyampah kita ladenin kan jadinya kita jatuh sampah dong. Jadi diem aja. Nanti kalau dia udah selesai, karena sebenarnya orang tuh kan pada saat dimarah tuh kan dia lagi ngeluarin semua energi negatif dia kan. Begitu udah keluar semua, dia udah tenang tuh, udah habis energi negatif. Nah baru saat itu diajakin ngomong kayak gitu. Dan sebaliknya juga ya, kalau aku lagi kumat, lagi nyampah gitu, dia diem juga sih sampai udah selesai. Karena ngerti konsep itu, jadi kita nggak sampai cekcok gitu. Tapi ada hal yang juga kita rubah gitu ya. Jadi kalau dulu kan perbedaan atau hal-hal yang mungkin nggak ini, kita diam, kita pendam, satu titik ribut besar, ya kan? Tapi setelah mengetahui bahwa konsep sebenarnya semuanya itu hanya dilihat dari sudut pandang mana, ya kan? Misalnya satu barang, saya ngelihat dari depan, Ruby dari belakang, kita ngomong nggak akan nyambung, ya kan? Nah, jadi satu masalah biasanya sekarang kalau ada satu masalah, kita tidak saling menyalahkan, tapi kita coba bahas, gitu ya. Kita bangun sebuah komunikasi yang katakanlah seminggu sekali kita sharing, ya kan, tentang satu hal, tentang satu masalah, gitu ya kan. Ruby coba cerita sudut pandang dia bagaimana, aku cerita sudut pandang aku bagaimana. Akhirnya kita saling mengerti, gitu ya. Oh, dia ngeliat begitu, pantesan aja dia berpikirnya seperti itu. Aku ngeliat gini, ya kan. Akhirnya kita cari solusi yang lebih win-win lah, seperti itu. Ya, jadi bangun komunikasi yang lebih terbuka, ya kan, dan lebih sering membahas banyak hal gitu. Ini kayaknya udah hampir 1,5 jam kali ya. Coba gue sekarang mau sebagai kalimat penutup, gue pengen minta tips buat yang nonton nih. Tips gimana biar bisa punya bisnis segede lo berdua, ya kan, sama tips menjadi couplepreneur yang sukses. Oke, yang tips bisnis deh. Soalnya kan bisa dibilang lu bisa bikin perusahaan lagi, lu tuh dulu belajarnya gimana, terus biar tetap konsisten, fokus itu gimana, kayak gitu. Oke, kalau belajarnya gimana, sejak lulus kuliah itu, karena gue merasa gue nggak punya ilmu yang cukup untuk membangun bisnis, gue senang banget belajar. Ya kan, waktu lulus tahun 96 itu belajar mulai dari kayak trainernya tuh kayak Tung Desem Waringin, James Gwynne baru ada kayak 97-an deh. Yeah. Buku-buku lu sudah baca buku ya? Andre Wongso. Oke, iya. Ya, terus kayak Hermawan Kertajaya. Oh, Jadi setiap kali ada training itu, gue selalu ikut, gue baca, ya kan, untuk nambah gimana caranya gue untuk gedein atau bangun sebuah perusahaan gitu, ya kan. Sampai 2005 gue juga belajar punya coach, bisnis coach, ya. Waktu itu ikut action coach. Kita dulu bayar satu, jatuhnya berdua, jadi hemat. Oh gitu. Kita sering kayak gitu tuh. Oke. Saking sukanya belajar sampai kita masuk ke sebuah komunitas yang namanya IO, Entrepreneur Organization, gitu ya. Oh, barengan Feli dong ya? Ya. Oke. Bareng Feli gitu ya. Itu gabung dari 2010. Sejak itu setiap bulan kita selalu belajar terus.
Iya, kita bisa bilang kita tuh beruntung ketemu klub itu gitu. Karena di situ tuh kita belajar banyak banget ya. Kita ngelihat ketemu orang-orang yang kayaknya lebih sukses dan mereka tuh dinamis, terus kayaknya suka belajar, senang bertumbuh gitu. Jadi kita karena kita masuk ke komunitas itu, kita jadi ke bawah gitu. Dan itu ada pertemuan yang sebulan sekali itu. Iya, dan Jadi pas pertemuan itu kayak nge-review goalnya apa atau kendala apa, saling berbagi gitu. Atau kayak gimana sih? Ada kayak gitu. Dia ada satu di organisasi itu ada satu program yang kayak begitu. Jadi kita bisa kayak ada forum, kayak semacam forum namanya. Di situ kita bisa update kita punya bisnis, terus begitu nanti kita belajar dari mereka kayak gitu. Oke. Seru sih. Jadi sebenarnya salah satu tipsnya adalah tipsnya adalah banyak belajar, ya kan? Banyak belajar. Terus juga kalau bisa sama hal baru, terbuka dengan sama hal baru, dan kalau bisa ada komunitas yang bisa kita jadi bisa terus konsisten lah ya. Iya, betul. Konsisten, saling berbagi, apalagi kalau rutin bulanan ya. Usahakan kalau masuk satu komunitas baru atau mencoba hal baru itu bersama-sama. Benar. Jadi kita punya pemikiran yang sama, jadi kalau ngomong tuh bahasanya sama. Nyambung. Kedua, kalau dari aku tuh kita harus mengetahui apa strength weakness kita dan pasangan kita. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalnya aku gitu ya, aku lebih yang visioner, strategik ya kan, dan ngadepin yang sulit-sulit tuh aku. Gitu ya. Lu pemikirnya, think tanknya juga lebih. Ini eksekutor bagian follow up, detail, pokoknya yang memastikan semuanya berjalan sesuai SOP. Iya, seperti itu. Ini sih perfect banget panduan yang perfect lah. Oke, terus. Ya, jadi pada saat kita tahu masing-masing strength weakness-nya, ya kita bisa melakukan yang aku bisa dan dia melakukan yang dia bisa. Kita tidak overlapping, gitu. Oke. Yang ketiga menurut aku ya sama-sama profesional lah ya. Jadi konteksnya gini, jangan mentang-mentang pasangan dia bisa seenaknya atau kerjanya nggak bagus. Jadi kalau kerjanya nggak bagus, pada saat misalnya pasangan kerjanya nggak bagus, aku kasih tahu dia. Pada saat aku nggak bagus, dia kasih tahu aku. Iya. Gitu ya kan. Jadi bisa saling kasih masukan. Kalau udah di rumah. Maksud gue pas udah di rumah, misalnya lo kan CEO-nya nih. Beb, ini laporan ini dong, minta sekarang. Suruh kerja. Lembur. Pernah nggak kayak gitu? Kayak masih ngomongin kerjaan, di meja makan pun masih ngomongin kerjaan. Enggak sih. Kalau gue di rumah justru sebisa mungkin jarang ngomongin kerjaan. Oke. Gitu, kecuali kita decide minggu sore kita mau bahas ini karena supaya buat hari Senin bisa ready gitu. Gila, minggu sore. Iya. Ya, jadi Sabtunya santai, minggunya setengah hari masih kayak gitu misalnya. Set waktu lah. Oke, gila, keren banget. Jadi menginspirasi sekali menurut gue ya. Jadi ini adalah salah satu pasangan couplepreneur yang sukses luar biasa, nggak pernah berantem sekarang. Sekarang. Bagus dong. Sehingga kan kita bisa ambil apa sih yang tadi yang bisa menginspirasinya gitu ya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai sejauh ini. Langsung aja, saya Kristinali, saya Veronica Ruby, dan saya Michelle Sunjaya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.